balita dan anak kecil. Siapa tahu anak balita dan anak kecil sekarang masih malas-malasan karena baru bangun tidur. Tapi kayaknya enggak, Kak. Enggak ya? Pasti dia ingat semua hari ini hari Minggu. Wah, luar biasa. Kalau gitu kita coba ya, Kak. Aku sapa anak balita, Kakak sapa anak kecil. Oke. Aku dulu ya, Kak. Ya. Selamat hari Minggu anak balita. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya. Terdengar suaranya sampai sini, hebat loh. Sekarang anak kecil, Kak. Jangan-jangan anak kecil suaranya lebih kecil daripada anak balita. Ayo anak kecil, jangan mau kalah sama anak balita ya. Selamat hari Minggu anak kecil. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa semua, Kak. Luar biasa, Kak. Semangat semuanya ya. Kak. Oke, Kak. Biar makin semangat, kita mau nyanyi lagu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Semuanya berdiri ya, Dek. Yuk, kita bangkit berdiri. Ayo, semuanya berdiri dan tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Oke, semuanya udah exercise-nya sudah cukup ya, Kak ya. Sudah mulai semangat. Oke, Kak, tapi kita belum istirahat. Kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Oke? Yuk kita buat gerakannya ya, Deku. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang hati. Tujuh kerja, kerjaku semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. In English kita nyanyikan bersama. The more we get together, the more we get together, and happy we'll be. For my friend are your friend, and your friend are my friend. The more we get together, the more we get together, and happy we'll be. Wah, semuanya semangat semua, hebat. Oke adik-adik, sebelum kita doa pembuka, kita angkat dulu pujian kita Selamat Pagi Bapak. Kita bernyanyi dalam sikap berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi
masih menyertai dan memberkati kami Bapa. Engkau masih membiarkan kami bangun Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, di mana sebentar lagi Bapa kami akan bernyanyi kembali lagi Bapa dan akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau melindungi kami, memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini ya Bapa. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Ayo adik-adik, kita bernyanyi lagi memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dari terbit matahari. Semua bernyanyi ya dek. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu lagu pujian, lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, oke. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita satukan tangan kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami anak-anak-Mu ini ya Bapa. Bapa, di mana kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dan memberkati kami, sehingga Bapa, ketika kakak kami membacakan firman-Mu ya Bapa, apa yang dikatakan kakak kami dapat kami pahami dan dapat kami mengerti ya Bapa. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita. Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab kita di Perjanjian Baru ya Dekku, di Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Yuk, yang sudah menemukan kita baca sama-sama ya. Yuk, Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur
keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, tema kita hari ini adalah bertumbuh. Apa? Iya, bertumbuh. Coba kita eja sama-sama ya. Huruf pertamanya apa ya? B, E, R, T, U, M, B, U, H. Kalau digabung, bertumbuh. Oke, tadi udah denger kan apa yang ada di dalam firman Tuhan, apa yang ada di dalam Alkitab tadi? Sudah pada baca kan? Oke, berarti kita udah bisa dong membayangkan. Di dalam Alkitab tadi ada ceritanya seperti ini, kakak bikin cerita ya. Jadi pada zaman dahulu kala ada seorang petani. Petani itu dia membawa bibit cabai. Lalu bibit cabainya itu dia berpikir, kalau aku bisa menanam bibit cabai ini, nanti ketika dia sudah besar, sudah berbuah, aku bisa jual. Jadinya aku ada pendapatan untuk bertani yang lain. Lalu dia berpikir, yaudah deh, aku ke pasar, aku mau membeli bibit cabai. Datanglah petani itu, dibeli, "Pak, saya mau beli bibit cabai." Lalu penjual bibit tersebut memberikannya ini. Setelah itu petani itu dia kembali lagi ke rumahnya. Dia ingin menanam bibit cabai tersebut di ladangnya. Setelah itu pada perjalanan jatuh bibitnya. Bibitnya itu jatuh di pinggir-pinggir jalan. Terus ada juga tak sengaja bibitnya itu jatuh di batu-batuan. Lalu dia tersadar, jatuh bibit saya gitu. Tapi dia ingin membuktikan, cobalah ya, aku pengen buat dulu, apakah bisa kalau misalkan bibit cabai aku ini aku tanam aku bikin dulu eksperimenku. Aku mau bikin 3 tempat. Tadi udah jatuh di mana? Di pinggir jalan. Kedua jatuh di batu-batuan. Ketiga dia mau coba, yaudah deh, inilah sisanya aku tanam di dalam ladangku. Aku tanam di ladang. Petani itu mencangkul, lalu ditaruhnya benihnya, lalu ditutupnya lagi. Setelah itu dia besoknya ingin melihat hasil eksperimen tersebut. Dia pengen tahu apakah benar, apakah bibit cabai ini bisa bertumbuh di tempat-tempat yang sudah dilakukan sama si Pak petani tersebut. Lalu dia mengambil air dan juga mau memupuki cabai tersebut. Setelah itu dia datang, dilihatnya, mana bibit cabai yang ada di pinggir jalan itu? Kemarin kayaknya aku waktu jalan jatuhnya di sini, kok nggak ada ya? Tahu deh, dia kemana? Dia sudah terpijak, sudah terlindas oleh mobil. Jadinya bibit cabai tersebut rusak dan hilang karena terbawa roda mobil. Terus habis itu dia
aku mau lihat yang di bebatuan. Kalau di bebatuan gak mungkin dong dia tertabrak mobil, tidak mungkin dia dilindas sama mobil atau motor atau apapun itu. Coba aku lihat. Lalu dilihatnya lah, oh masih ada ternyata yang di bebatuan. Setelah itu dekku, dia melihat yang ada di dalam ladangnya, di tanah yang subur. Wah, ini pun masih ada. Jadi dia pupukilah yang di dalam bebatuan maupun yang di dalam tanah tersebut. Dipupukinya terus dikasih air. Setelah itu sebulan kemudian, bapak petani itu mau lihat hasil panennya, ada nggak ya gitu. Bisa nggak ya tanamanku ini tumbuh? Setelah itu dia lihat yang di dalam tanah, sudah ada buahnya, udah merah-merah. Wah, aku bisa panen, kata Pak Petani. Lalu si Pak Petani melihat coba aku lihat dulu deh yang di dalam batu-batuan, siapa tahu dia udah menghasilkan sama seperti yang di dalam tanah. Akhirnya dia jalan ditengoknya, kok tanamanku yang di batu-batu itu nggak tumbuh-tumbuh ya? Jangankan berbuah, tumbuh pun enggak. Kayaknya dia terjepit deh sama bebatuan yang ada di situ. Akhirnya seminggu kemudian tanaman tersebut mati karena apa dekku? Saking bertumbuhnya bunga tersebut, tapi karena ada bebatuan, diapitnya lah bunga tersebut sehingga bunga tersebut menjadi mati dan rusak. Akhirnya bapak petani itu berpikir, selama ini berarti eksperimenku salah, berarti selama ini tanamanku ini hanya bisa bertumbuh di dalam tanah. Sama dari cerita hari ini, sama seperti Pak Petani, itu menggambarkan tentang kita anak-anak Tuhan Yesus. Kenapa kok bisa sama Kak Joan? Karena kita diibaratkan seperti bibit cabai tadi. Coba kakak tanya di sini, siapa di sini yang kalau disuruh mama melawan? Ada? Gak ada ya? Bagus, anak Tuhan pintar-pintar, tidak boleh melawan ya, harus dengar-dengar orang tua. Jadi seperti ini dekku, kita diibaratkan seperti bibit. Setiap hari mama kita selalu menyirami kita dengan apa? Memberi kasih sayangnya. Lalu apa lagi? Petani itu memberi pupuk, kan disayangnya lah. Tanaman itu diberi pupuk, diberi air. Sama seperti kita. Kita anak Tuhan Yesus adalah bibit. Lalu apa? Mama kita memberi kita kasih sayang, guru kita memberi kita ilmu, Tuhan memberi kita nafas kehidupan, Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita ajaran. Dari mana ajarannya? Dari Alkitab, dari apa? Sekolah minggu. Kalau kita sering dengar firman Tuhan, kita bisa tahu dekku, kita rajin baca Alkitab, kita tahu apa yang baik dan apa yang jahat untuk kita akan menjadi bibit yang indah, menjadi bibit yang cantik seperti cabai tersebut yang ditanam oleh Pak Petani. Pak Petani itu dirawatnya lah semua bibit-bibit yang ada dia sudah mencoba di tanah, dia sudah mencoba di batu, dia sudah mencoba di pinggir jalan. Tapi apa? Dia hanya menghasilkan yang di dalam tanah. Kenapa? Karena yang di dalam tanah ini dia ada di lingkungan yang baik. Sama seperti kita berada di lingkungan yang baik. Tahu dari mana lingkungan kita baik? Karena orang tua kita selalu mengajari kita hal yang baik. Jadi kalau misalkan kita melawan orang tua, kita tidak mendengarkan orang tua, kita akan mati seperti tanaman yang ada di batu dan di pinggir jalan. Kenapa? Karena orang tua kita sudah mengasihi kita, mengajari kita, terus habis itu melengkapi kehidupan kita, semua kebutuhan kita dicukupinya. Tapi apa deh, ketika kita sudah besar nanti, ketika kita tumbuh seperti cabai tersebut, ketika
Sekarang kita masih bayi, masih kecil, dari bayi, batita, balita, kecil, tanggung, remaja, dan menjadi dewasa. Disitulah pertumbuhan kita akan dilihat. Akan ada perbedaan antara orang yang mendengar firman Tuhan dan rajin baca Alkitab dengan orang yang tidak mendengar firman Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Contohnya, siapa di sini yang pernah mendengar berita ada anak-anak sudah mencuri, ada anak-anak yang sudah membunuh? Siapa pernah dengar? Pasti pernah ya. Itulah akibatnya karena dia tidak ditanam dengan baik, seperti Pak petani menanam bibit cabai di dalam tanah. Jadi dia tidak, di lingkungannya tidak baik, lingkungannya penuh dengan batu-batu, makanya dia menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang jahat. Jadi kita harus bersyukur karena kita ada di lingkungan yang baik. Kita seperti bibit yang di dalam tanah. Mama kita menyayangi kita, mama kita, papa kita selalu mencukupi kita. Dengan apa? Siapa di sini yang pernah kelaparan dibikin mama sama papa? Gak ada. Siapa di sini yang pernah dimarahin sama papa, sama mama? Pasti ada dong. Jangan merasa kalau ketika kita dimarahin, ih, mama bapak ini lalat marah-marah, aku baru begini udah kena omel, aku begitu salah. Itu kita tidak boleh. Karena apa? Karena orang tua kita mungkin tahu kenapa kita dimarahin. Mungkin kita salah, mungkin kita kebanyakan main, jadi mama kita menjadi bilang, misalnya, Daren jangan dulu kamu main gitu loh, Ferel jangan dulu main terus, makan terus. Tapi kita main, aku mau main mobil-mobilan. Atau nanti misalnya datanglah si Selo, ayo Daren kita main gitu. Tapi adiknya ditinggal, padahal mamanya udah bilang jangan main, di rumah aja temanin adik, tapi ditinggal. Akhirnya ya diomelin. Karena apa? Coba kalau misalkan kita nggak diomelin, kita akan menjadi anak yang nakal. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa dinasehati. Anak pintar itu anak baik, anak yang berkembang dan bertumbuh adalah anak yang bisa menerima nasihat orang tua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini ya Bapa. Bapa, di mana Bapa kami sudah mendengarkan perumpamaan tentang petani Bapa yang mencoba menanam menanam bibitnya di pinggir jalan, di bebatuan dan tanah Bapa. Bapa, setelah petani tersebut merawatnya Bapa, di situ ternampaklah hasil dari setiap tanamannya tersebut ya Bapa. Bapa, bantulah kami Bapa, biarkanlah kami bisa menjadi bibit yang baik Bapa, sehingga kami bisa bertumbuh menjadi anak yang luar biasa Bapa. Kami rela Bapa, kami mau mendengarkan omongan orang tua kami mau Bapa membantu orang tua kami untuk menjadi orang yang baik ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau menuntun kami Bapa, agar kami selalu bisa terus membaca Alkitab Bapa, sehingga kami tahu mana yang baik dan mana yang jahat bagi hidup kami Bapa, sehingga Bapa kami nanti bisa bertumbuh menjadi bibit yang baik Bapa. Kami bisa bertumbuh menjadi tanaman yang indah yang disukai banyak orangnya Bapa. Bapa, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami percaya Bapa kasih-Mu itu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sekarang kita waktunya berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan persembahan kita. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian kita. Persembahankan kami cerminan berkat-Mu. Semua bernyanyi ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kami cerminan berkat-Mu. Persembahan kami cerminan berkat-Mu. Kiranya Tuhan
menutup ibadah kita, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu yang tak pernah hentinya berlimpah dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, di mana kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Bapa dapat untuk memperluas kerajaan Engkau ya Bapa, dan kiranya Bapa persembahan kami ini Bapa bisa menjadi dupa yang harum bagi Engkau saja ya Bapa. Bapa, di mana Bapa sebentar lagi kami ingin pulang ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, biarkanlah kami bisa selalu sehat-sehat. Walaupun kami berada di rumah Bapa, kiranya Engkau jauhkan segala sakit penyakit di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan juga Bapa, untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini pun masih bermalas-malasan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa, kiranya Engkau jamah hati mereka Bapa, biarkanlah mereka mau mengikuti ibadah online minggu depan ya Bapa. Bapa, kami percaya Bapa, kuasa-Mu luar biasa. Kami percaya adik-adik kami yang tidak mengikuti ibadah online, suatu saat nanti mereka akan mengikutinya bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau saja ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Engkau tahu Bapa betapa luar biasanya orang tua kami ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang ya Bapa. Biarkanlah segala usaha dan pekerjaannya Bapa, Engkau saja yang menyertainya Bapa. Dan Bapa, kiranya Engkau juga menyertai guru-guru kami Bapa, baik di sekolah maupun di gereja ya Bapa. Kiranya Engkau jamah mereka Bapa, biarkanlah mereka bisa bertumbuh Bapa, bertumbuh dalam ilmunya, dalam kepercayaannya Bapa, sehingga Bapa kami anak-anaknya, kami adik-adiknya ya Bapa dapat terus belajar untuk lebih dekat lagi dengan Engkau saja ya Bapa. Bapa, mungkin Bapak COVID masih beredar di sekitar kami, tapi kami percaya ya Bapak, Engkau masih menyertai kami. Kami percaya ya Bapak, suatu saat nanti kami akan terlepas dari segala penyakit ini Bapak. Kami percaya Bapak, kuasa-Mu luar biasa, dan kami percaya Bapak, kami akan baik-baik saja bersama dengan Engkau ya Bapak. Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Kita doa Bapak kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.